Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, Mas Jaka. Kita mau mencoba mendengarkan dulu bagaimana sebetulnya kira-kira e-voting ini bisa diterapkan atau tidak di sistem pemilu Indonesia. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini. Mbak Titi, selamat pagi, Mbak. Iya, selamat pagi Bang Leo. Mbak Titi, e-voting kalau saya terus terang sebagai rakyat berpikir akan banyak mengefisienkan sistem pemilu. Kemudian seperti kemarin misalnya untuk pindah coblos itu harusnya tidak ada masalah lagi karena e-voting dan beberapa hal. Nah, tapi pertanyaannya kalau dalam 5 tahun ke depan pemilu berikutnya akan diadakan 2024, sanggup tidak Indonesia menerapkan e-voting ini? Ya, yang pertama pilihan teknologi dalam pemilu itu kan ada beragam ya. Ada e-voting, ada e-counting, ada e-recap. Jadi pemungutan suara elektronik, penghitungan suara elektronik, atau rekapitulasi elektronik. Nah, keputusan kita terhadap penggunaan teknologi tentu harus berdasarkan identifikasi kebutuhan untuk mengatasi problem yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu kita. Jadi yang harus dijawab pertama kali adalah apa problem mendasar dalam pemilu kita yang kita ingin atasi atau yang kita ingin menggunakan teknologi sebagai instrumen dalam upaya mengatasinya. Itu kita yang ingin pertama. Menghilangkan korban-korban atau pahlawan-pahlawan demokrasi yang karena kelelahan menghitung suara sampai kemudian ya akhirnya korban. Kalau itu dulu diprioritaskan bagaimana, Mbak? Iya. Nah, kalau itu yang menjadi problem berarti kan pemungutan suara kita tidak ada masalah gitu ya. Setahu saya sebagai pegiat pemilu, pemungutan suara di Indonesia itu adalah the most transparent and accountable voting process in the world. Jadi pemungutan suara yang paling transparan dan akuntabel di dunia. Memang kalau bicara soal pemungutan suara bisa dikatakan problemnya bukan di sana. Problem itu muncul ketika ada kompleksitas administratif yang begitu membebani ketika harus menerjemahkan hasil dari penghitungan menjadi berbagai dokumen berkas administrasi. Itu baru kemudian yang menimbulkan kompleksitas. Dan kemudian potensi kecurangan yang banyak terjadi adalah ketika bergeraknya surat suara dari TPS menuju jenjang yang lebih tinggi. Itu yang paling banyak menjadi problem kita. Nah, sekali lagi soal e-voting itu ya, karena kan ketika e-voting kita harus ingat kita tidak akan lagi melihat mekanisme bagaimana orang di TPS secara guyup menghitung bersama-sama melihat lembaran surat suara. Oh, ternyata surat suaranya itu betul. Apa yang saya berikan dihitung sama dengan apa yang dihitung oleh KPPS. Nanti itu semua akan digantikan oleh mesin. Mesin yang akan mengerjakan itu. Maka persyaratan pertama dari teknologi e-voting adalah kepercayaan. Selama kita tidak punya kepercayaan, maka kita akan punya tendensi untuk terus-terusan merasa tidak yakin bahwa suara saya yang sudah saya berikan betul diterjemahkan oleh mesin menjadi hasil yang seperti itu. Dan pilihan terhadap mesin itu pun banyak. Ada mesin yang masih punya paper tray. Jadi selesai nyoblos ada tanda bukti yang dimasukkan ke dalam kotak. Ada mesin yang sama sekali tidak memperlihatkan kertas. Nah, di beberapa negara bukti otentik bahwa betul pemilih itu memilih, akuntabilitas namanya, transparansi akuntabilitas, membuat mereka kemudian beralih dari e-voting kembali ke manual. Jadi itu yang dilakukan oleh Jerman, dilakukan oleh beberapa negara bagian di Amerika Serikat, karena ternyata memang cepat gitu ya, memang efisien, tetapi dari sisi transparansi akuntabilitas ada keraguan. Itu ya? Betul, kok saya pencet misalnya 05 keluar di screen-nya 06. Nah itu walaupun kemudian mesin bisa diaudit ya. Itu yang menurut saya yang berat itu bukan mempersiapkan yang lain-lain, tapi mempersiapkan kepercayaan masyarakatnya. Baik, ini masalahnya sudah agak-agak sulit karena masalah kepercayaan itu kan ya agak-agak susah juga ya, kecuali kita benar-benar menggunakan niat baik seperti itu ya, Mbak Titi ya. Betul sekali, betul. Oke, kita lihat saja nanti prosesnya seperti apa, Mbak Titi Anggraini. Terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Mbak. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Mas Jaka, memang mungkin secara teknis tahapan-tahapannya seperti diceritakan oleh Mbak Titi masih agak sulit. Tapi kan ide e-voting ini sebetulnya
bisa dipertimbangkan. Ya. Berapa banyak sih manfaatnya, berapa banyak mudaratnya begitu? Bagaimana, Mas? Ya, kalau kita lihat fakta yang terjadi di pemilu serentak 2019, sebenarnya kan hampir semua tujuan kenapa pemilu serentak akhirnya diputuskan oleh MK itu kan tidak tercapai ya. Ketika MK pada 2013 itu memutuskan pemilu harus dilakukan serentak, itu kan salah satunya untuk menghemat agar efisien waktu dan biaya. Yeah. Kemudian juga salah satunya agar tidak terjadi lagi negosiasi antar partai-partai politik sehingga mereka katakanlah transaksional untuk mengusung capres dan cawapres. Saling sandra soal capres ini ya. Tapi faktanya itu soal waktu justru lebih lama. Kita sampai hampir 8 bulan ya prosesnya secara keseluruhan, ini sangat melelahkan. Dari segi biaya misalnya 2014 itu total pileg dan Pilpres meskipun waktu itu terpisah itu sekitar 24,1 triliun. Tapi sekarang sampai 24,9 triliun, artinya lebih mahal. Kemudian yang paling menyita perhatian tadi kembali kita katakan bahwa kita begitu banyak korban yang harus menjadi tumbal dalam tanda petik pemilu serentak kali ini. Bahkan kalau kita lihat ini pasti penyelenggaraan pemilu yang paling memilukan sedunia. Bayangkan ratusan orang penyelenggara pemilu itu meninggal ketika mereka diberi tugas menggelar pemungutan suara. Ini kan jelas tidak bisa kita biarkan kembali terulang, dan artinya harus ada evaluasi apakah sistemnya yang salah atau secara teknis yang salah. Kalau kita lihat kenapa mereka meninggal karena kelelahan. Mereka kan benar-benar energinya itu tersedot ketika dalam tahap penghitungan suara. Paling banyak di situ ya? Paling banyak karena di situ. Aturan harus menyelesaikan segera dalam satu hari. Bahkan kalau kita lihat mereka bisa bekerja lebih dari 24 jam dan mereka tidak istirahat cukup lama karena mereka dituntut untuk segera menyelesaikan penghitungan suara. Kalau tidak bermasalah itu ya. Makanya kalau dari sisi teknis tentu saja salah satunya kan e-voting atau e-counting atau e-rekap itu salah satu yang bisa dipertimbangkan. Kalau dari sisi sistem bisa juga dikembalikan sistem serentak tetapi terpisah. Artinya secara nasional dan secara lokal. Nasional itu pemilihan presiden, wakil presiden, dan pemilihan DPD atau DPR. Itu dilakukan berbarengan. Kemudian untuk lokal bisa kepala daerah dan anggota DPRD. Artinya beban itu tidak menumpuk dalam suatu waktu sehingga menimbulkan kelelahan yang luar biasa dan memakan korban yang begitu banyak. Dan saya pikir ini harus segera ada evaluasi yang serius dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Nanti setelah ada pemerintahan baru, DPR yang baru itu harus segera menjadikan proses evaluasi ini sebagai skala prioritas. 2020 itu harus segera dilakukan. Pertanyaannya begini, Mas Jaka. Tadi Mbak Titi mengatakan yang paling penting adalah faktor kepercayaan, trust di situ, dan kemudian juga soal transparansi. Kalau kita mau e-voting, padahal di saat sekarang, kondisi sekarang ini fakta bahwa metodologi ilmiah untuk penghitungan cepat itu pun dipertanyakan, disangsikan. Padahal sudah buka-bukaan juga para penyelenggara survei itu. Bagaimana ke depannya e-voting ini? Karena tadi Mbak Titi katakan benar juga, kalau kita mencoblos, kita buka kan dihitung terlihat semua begitu. Tapi kalau kita electronic voting kan makin tidak terlihat. Jangan-jangan benar yang dipencet 1 yang muncul 10 misalnya begitu. Itu bagaimana? Ya itu harus ada sistem yang bisa membangun kepercayaan, yaitu mungkin para ahli teknologi. Dan kalau kita lihat BPPT sendiri kan sudah melakukan menerapkan e-voting ini cukup banyak, ada kalau tidak salah di 900 pilkades, meskipun skalanya jauh lebih kecil daripada pemilu nasional ya. Tapi paling tidak bahwa e-voting itu bisa dipertimbangkan sebagai salah satu solusi agar persoalan-persoalan seperti ini 2019 ini tidak lagi terjadi. Soal kepercayaan memang itu sesuatu yang masih menjadi persoalan kita ya. PR besar ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kepercayaan terhadap pemilu itu kan mengemuka hanya 2 pemilu terakhir kan, ketika ada dua figur yang berhadapan-hadapan. Sebelum-sebelumnya juga tidak terlalu. Pertanyaannya adalah e-voting itu kalau ditetapkan dengan kondisi jumlah partai, jumlah kandidat sebanyak sekarang, itu sama saja pusingnya nanti. Tapi kita akan bahas
Kemudian dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Mas Jaka. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita tadi soal masih banyaknya yang harus dipilih, kita akan mendengarkan dulu pendapat pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi, silakan Pak Bambang. Menuju pemilu e-voting. Ya. Bahwa pemilu serentak Pilpres dan Pileg 2019 adalah pertama kali di Indonesia, di mana pemilu tersebut sebagai terumit, terbesar, terbanyak pemilihnya. Ya. Bahkan Pilpresnya sebagai terbesar di dunia. Namun hebatnya Mas, bahwa pemilu 2019 ini bisa terselenggara dengan aman, damai, lancar, jurdil, dan sukses. Ya. Indonesia Bahkan begitu loh langsung Pak. ada 30, ya? Indonesia begitu loh, pasti kita bisa. Oh iya. Iya. Siapa dulu presidennya? Ya, bahkan 33 negara ini langsung mengapresiasinya. Nah, Ya. namun di balik itu dari sukses pemilu 2019 ini perlu ada yang dievaluasi dan untuk penyempurnaan pemilu 2024 nanti, yaitu dengan meningkatnya jumlah anggota KPPS yang gugur di saat menjalankan tugas ada 140-an itu, dan juga Ya. yang dirawat di rumah sakit ada 800-an. Saya Ya. mendukung bila sistem pemilu ke depan dilakukan dengan e-voting karena pasti akan lebih efisien masalah waktu, tenaga, biaya, dan dampak atau risiko yang lainnya. Jadi Yeah. ini selaras dengan yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada debat kandidat presiden yang lalu, bahwa seiring perkembangan zaman teknologi, kalau kita tidak cepat beradaptasi, maka negara akan tertinggal. Nah ini saya rasa sejalan dengan e-voting ke depan nanti. Terus Yeah. ini, kami sebagai rakyat Indonesia mendukung adanya rekonsiliasi secepatnya atau silaturahmi nasional antara 01 dan 02 agar atmosfer politik pasca pemilu 2019 ini sejuk kembali. Nah, Baik. gini Mas, ini yang terpenting, saya juga menyinggung kaitannya dengan Perludem tadi, bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemilu ini ada yang diragukan. Nah, ini saya rasa ini terkait karena ada incumbent atau petahana yang ikut Pilpres. Lah, kan 2024 nanti Pak Jokowi belum tentu ikut Pilpres lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bambang Saptono ada Pak Mauhalizar di Aceh Tengah. Pak Mauhalizar, selamat pagi. Selamat pagi Leo dan selamat pagi Mas Jaka. Selamat pagi. Silakan Pak Mauhalizar, pendapat Anda. Yes. Masyarakat Indonesia itu sebenarnya sudah sangat dewasa dalam berdemokrasi. Salah satu contohnya pemilu yang terumit di dunia saja pun barusan dapat dilaksanakan dengan sukses, dengan gemilang. Yeah. Jadi mengenai bagaimana sistem pemilu ke depan kita laksanakan, itu adalah pilihan. Jadi kalau memang menurut nanti usulan kawan-kawan bahwa e-voting itu lebih bagus, ya kenapa tidak kalau memang itu dapat memudahkan. Namun yang menjadi inti dari pemilu itu kan trust. Kalau kepercayaan masyarakat itu memang sudah tinggi, itu tong itu nggak usah dikunci kok. Bawa aja, dibuka aja, nggak apa-apa kalau kepercayaan itu sudah tinggi. Namun sekarang kan itu yang menjadi masalah. Jadi sekecil apapun nanti ada permasalahan di TPS, terus semua bilang bahwa nanti Indonesia akan huru-hara, akan ada people power, akan ada gini gitu. Itu kan sesuatu hal yang sangat merugikan. Nah kita pikir Bung Leo. Jadi mungkin sedikit tentang pemilu ke depan ini ya. Kita harus menjadikan pemilu ini sebuah kemenangan yang optimis. Kita dapat meyakini bahwa Tuhan akan memberikan Indonesia itu seorang presiden yang hebat, yang dapat membawa Indonesia jauh lebih maju ke depan. Dan kepada mungkin yang kalah sebagai seorang patriotis, sebagai seorang nasionalis dan Pancasilais. Bukankah sebelumnya itu sudah ada deklarasi damai? Kenapa nggak siap untuk kalah? Janganlah mengobok-obok. Indonesia ini kan masih panjang. Ini generasi milenial, sayang ini. Masa depannya itu kalau dihancurkan sekarang, bagaimana itu generasi milenial kita ke depan? Jadi, terima kasih. Terima kasih Pak Mauhalizar di Aceh Tengah, Aceh. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Mauhalizar ada Pak Sukarwan di Magelang, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi Pak. Pagi, Metro TV, pagi. Selamat pagi, silakan Pak.
Ya memang sudah saatnya lah pemilu model e-voting harus disiapkan karena kalau kita melihat anak-anak sekolah, siswa-siswa, adik-adik kita saja sekarang ujian sudah UNBK ya, artinya ujian nasional berbasis komputer. Tapi satu hal yang harus dipikirkan matang, harus disiapkan dari sekarang. Artinya kalau ancang-ancang e-voting diterapkan di pemilu 2024, persiapannya harus dari sekarang. Jadi baik perangkat lunak, perangkat kerasnya, jaringan teknologinya agar tidak offline, terus tenaga-tenaganya nanti bisa merekrut KPPS, tenaga KPPS itu dari anak-anak lulusan minimal SLA lah, minimal lulusan atas. Jadi sudah mengenal komputer, jadi memang sudah saatnya. Jadi nanti informasinya cepat, lebih akurat, efisien, bisa menekan biaya. Tapi kendalanya cuma satu, Pak. Apa itu, Pak? Ya walaupun sudah canggih, walaupun sudah bagus e-voting online, tapi kalau menghadapi calon yang ngeyel, lah ini susahnya. Soal trust berarti ya? Soal kepercayaan ya, Pak Sukarwan ya? Sudah kalah masih ngeyel ya, ini berat. Sudah ngeyel, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Sukarwan di Magelang, Jawa Tengah. Selamat pagi, Pak. Nah itu kembali lagi Mas Jaka soal kepercayaan, soal sportivitas. Memang agak susah karena itu kan sesuatu hal yang mendasar ya. Soal trust itu yang sebenarnya saya mau mempertanyakan, secanggih apapun alatnya, sistemnya setransparan apapun, seterbuka apapun, tapi kalau kita tidak saling percaya, saya tidak percaya dengan Mas Jaka. Mas Jaka mau sebagus apapun, sesempurna apapun sistem yang diterapkan, saya tetap tidak percaya kepada Mas Jaka. Nah itu bagaimana? Iya kan, kalau soal kepercayaan ini kan sebenarnya kalau kita lihat kan kita sejak era reformasi itu kan udah beberapa kali menyelenggarakan pemilu ya. Artinya soal kepercayaan ini kan paling dipersoalkan itu kan hanya dua pemilu terakhir. 2014, 2019. Ketika 2009, 2004 itu kan, ya sebelumnya itu 19 sampai 2004 itu juga sebenarnya ada persoalan tapi tidak seperti ini. Jadi kembali lagi tadi beberapa pemirsa yang mungkin ya figur yang bersaing ya, artinya ada karakter, berarti artinya ada sesuatu yang salah, artinya bahwa yang salah itu bukan sistemnya tetapi mungkin figurnya. Kalau kita lihat sebelumnya kan tidak pernah ada protes yang sedemikian masif, tidak ada tuduhan-tuduhan curang yang begitu terus digembar-gemborkan. Kalau bahwa ada kesalahan atau kekeliruan itu namanya manusiawi, apalagi ketika menggelar pemilu yang sedemikian besar, sedemikian rumit, kekeliruan pasti terjadi. Tidak mungkin penyelenggaraan itu bisa sempurna, nihil kesalahan. Tetapi kalau ketika kekeliruan dan kesalahan itu kemudian dikapitalisasi sebagai sebuah kecurangan hanya karena salah satu calon atau jagoannya kalah, ya saya pikir kembali lagi ke soal karakter. Oke, soal waktu itu menjadi salah satu faktor penting, termasuk kalau kita mau menyiapkan sistem e-voting ini. Nah pertanyaannya apakah begitu dilantik bisa langsung membicarakan ini, karena pengalaman-pengalaman kemarin pemilunya dilupakan dulu biasanya. Menjelang pemilu, 1-2 tahun sebelum pemilu, baru mulai dibicarakan lagi dan waktunya biasanya nggak cukup. Kita akan bahas di bagian berikut. Mas Jaka dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, ada ungkapan yang paling penting itu sebetulnya the man behind the gun. Jadi orang yang menjalankan sistem, menjalankan aturan, itulah yang paling penting. Secanggih apapun, kalau orangnya memang tidak punya itikat baik, ya susah. Nah pertanyaannya, bagaimana memastikan bahwa di awal pemerintahan ini, baik legislatif maupun eksekutif sama-sama segera memulai proses memilih e-voting ini atau tidak? Ya kalau kita lihat hasil sementara real count maupun quick count kan, kalau kita kan Pak Jokowi kan menang ya. Artinya kalau kita lihat dukungan partai politik yang berkoalisi juga kuat, artinya mayoritas di parlemen. Kalau itu yang terjadi, ya saya pikir tidak ada kendala untuk segera memulai pembahasan mengevaluasi pemilu
Beda dengan 2014 ketika itu Pak Jokowi menang, sementara di parlemen dikuasai oleh kubu oposisi. Jadi terganjal Sehingga mereka waktu itu ya. terganjal dan tarik-menarik di internal. Dan apapun yang terjadi, saya pikir baik nanti legislatif maupun eksekutif, pemerintah dan DPR, itu harus memprioritaskan evaluasi pemilu seperti ini. Bahwa pemilu serentak itu adalah amanat MK, itu harus kita jalankan. Meskipun bukan harga mati untuk kita tidak bisa kita evaluasi. Tinjau ulang. Undang-undang dasar aja bisa diamandemen kan, asalnya begitu. Tetapi kan yang paling penting bagaimana kita membenahi sistem pemilu serentak ini sehingga tidak lagi memakan korban yang begitu banyak. Apalagi sampai ratusan, satu orang meninggal aja itu tidak bisa kita toleransi. Artinya bahwa ada beberapa langkah yang harus segera diambil. Yang tadi pertama, apakah pemilu serentak masih dengan sistem seperti ini semua dijadikan satu atau dibagi dua tahap, nasional dan lokal. Itu bisa dibicarakan. Atau kemudian apakah perlu segera dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi e-voting, e-counting atau e-recap. Itu juga segera harus dilakukan. Tapi saya juga setuju bahwa untuk membuat keputusan itu harus didasarkan dengan prinsip kehati-hatian yang betul-betul kuat. Karena kalau kita lihat secanggih apapun teknologi itu ada celah yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kecurangan. Apalagi kalau kita lihat teknologi di beberapa negara pun itu sudah mulai merevisi sistem e-voting menjadi sistem manual. Kayak di Belanda itu juga sudah mulai, di Jerman juga sudah mulai kembali ke manual. Tetapi di lain sisi justru negara tetangga kita Filipina itu begitu komit dengan sistem elektronik seperti ini. 2006 kalau tidak salah itu mereka menyelenggarakan pemilu dengan sistem elektronik, meskipun masih dengan kertas suara, tetapi penghitungannya itu dengan sistem dengan mesin e-counting. Dan hasilnya sangat-sangat bagus. Karena ketika dengan sistem manual mereka butuh waktu 40 hari untuk mengetahui hasilnya, itu di hari yang sama mereka sudah bisa mengetahui hasilnya. Dan legitimasinya juga kuat ketika itu. Baik, kembali ini pertanyaan terakhir soal kepercayaan, Mas. Mau sistem secanggih apapun, kalau kebesaran jiwa dari kandidat, entah itu pilpres, entah pileg, itu tidak bisa jalan juga. Bagaimana? Saya pikir kita berharap kandidat-kandidat di 2024 itu orang yang berbesar jiwa lah negarawan negarawan lah, artinya ketika kalah tidak usah mencari alasan-alasan yang tidak masuk akal, ketika menang juga tidak usah menimbulkan berlebihan sehingga justru mengurangi simpati dari pihak yang kalah. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita membangun kepercayaan dengan memperkuat sistemnya. Kita harus membuat nanti umpamanya kalau kita mau menerapkan e-voting itu basis kependudukan itu harus betul-betul kuat, harus sempurna. Kalau sistem e-KTP aja masih seperti ini kita akan sulit untuk mempercayai sistem e-voting. Dan juga mungkin sosialisasi karena di pemilu yang terakhir ada evaluasi bahwa sosialisasi itu masih cukup kurang. Kalau kita lihat pengalaman sebelumnya kan emang sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu juga masih menjadi pertanyaan kan, sehingga pemilu 2019 meskipun akhirnya berjalan secara lancar. Tapi saya pikir masih banyak yang perlu dievaluasi. Dan kita juga tidak bisa betul-betul menggantungkan nanti persoalan itu kepada mekanisme mesin, karena mesin itu apapun yang terjadi masih bisa. Jadi harus betul-betul kuat tidak boleh sedikit pun ada celah. Baik, semoga pemilu berikutnya kita bisa menemukan sistem yang lebih baik. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di sini. Selamat pagi, Mas. Pagi. Pemirsa, kemajuan sistem pemilu sesungguhnya memang hal yang mutlak dalam masyarakat yang semakin maju. Kemajuan sistem pemilu adalah cermin dari keberhasilan pesta demokrasi itu sendiri. Namun yang paling penting adalah kita harus saling percaya sebagai satu bangsa. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.
Metro TV, knowledge to elevate.